I am confused or I am confusing. Jadi bingung, mau bilang saya bingung dalam bahasa Inggris itu memakai I am confused atau I am confusing ya. Jadi bingung sendiri ya. Oke, ya adik-adik, dalam belajar bersama dengan Kak Krisna kali ini kita mau membahas tentang yang satu ini nih. Ini adalah kata sifat ini. Ini adalah adjective ini ya. Oke, kita mau bahas bersama tentang penggunaan adjective yang berakhiran ed atau id dan yang berakhiran ing. Seperti apa sih bedanya, artinya, dan penggunaannya bagaimana? Oke, yuk kita mau belajar bersama kali ini tentang adjective ya. Ya, oke, sebelum kita lanjut sekali lagi Kak Krisna ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan notification-nya dan juga boleh share video ini nanti ya ketika video-video Kak Krisna di channel ini bermanfaat untuk pembelajaran bahasa Inggris bersama ya. Adik-adik bisa sharekan ke teman-teman yang lain supaya yang lain juga bisa belajar bersama. Belajar bareng dengan adik-adik dan Kak Krisna di sini ya. Dan itu semua supaya memberkati. Begitu ya. Oke. Orang-orang jempolan jangan lupa jempolnya mana. Oke, thank you ya. Alright. I am confused or I am confusing. Oh ya, apabila ada adik-adik yang pakai sosmed lain misalnya kayak di Facebook dan sebagainya, Kak Krisna juga ada di sana grup Facebook itu tentang kursus bahasa Inggris gratis ya. Nah, nanti teman-teman atau adik-adik ini bisa kok nanti gabung di sana. Nanti ke depan nanti kalau sudah mulai banyak anggotanya, terus mau ada sesi meet up begitu ya, nanti bisa pakai Zoom atau Google Classroom begitu. Terus nanti kita bisa setiap hari Senin dan Selasa misalnya ya jam sekian kita akan ada meet up itu untuk sekian banyak orang. Atau mungkin juga kita bisa nanti buatkan nanti ke depan kita akan buatkan classroom ya di Google Classroom sehingga nanti di situ harus pastinya di level yang sama ya supaya nanti pembelajarannya enak. Kedepannya demikian ya. So dukung terus channel ini, dukung terus video-video di sini dan juga grup untuk belajar bahasa Inggrisnya ya untuk kursus bahasa Inggris gratis belajar bareng Kak Krisna. Yuk kita lanjut. Yes, alright. I am confused or I am confusing. Memikirkan dua hal ini kadang kita jadi malah bingung sendiri ya. Oke, ini dia penjelasannya ya. We are talking about adjectives here atau kata sifat ya. Ada yang berakhiran id, ada yang berakhiran ing ya. Apa sih bedanya? Oke, kita lihat di sini dulu kejelasannya ya. Untuk adjectives plus id usually used for people and animals. Digunakan biasanya untuk orang dan untuk animals. Sementara untuk adjectives yang plus verb berakhiran ing, dia usually digunakan untuk deals with people, animals, things, situation, places, ideas. Ya, masih bingung? Tidak ada masalah. Nanti kita langsung masuk ke contoh-contoh kalimatnya ya di sini ya supaya langsung jelas. Oh, begitu ya. Kalau kalimatnya begitu artinya itu saya ngerti gitu ya. Yuk kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Adjectives ini di sini kita pakai contoh 5 kalimat ya. Kak Krisna ambil contoh 5 kalimat. Ada banyak sekali adjectives atau kata sifat yang bisa digunakan dalam berakhiran ed dan ing ini. Nanti silakan adik-adik menambahkan sendiri, mencari tahu sendiri, search sendiri kata-kata adjektif apa ya, adjektif yang mana yang kira-kira bisa dipakai dengan akhiran ed, pakai dengan akhiran ing, artinya apa, terus kalimatnya bagaimana ya. So dalam belajar bareng Kak Krisna jangan lupa adik-adik untuk mengambil buku atau juga coretan-coretan kertas atau apa, nanti sekalian coret-coret bikin contoh kalimatnya sendiri. Begitu ya. Oke, yuk kita aktif bersama. That's very good. Ini ada contoh kalimat, ada contoh katanya adalah yang kita pakai adalah di sini bored. Sudah berakhiran ed di sini. Bored menjadi boring, excited, exciting, interested, interesting, worried, worrying, confused, confusing. Ya, ini yang berakhiran id, ini yang berakhiran ing. Kalau adik-adik mau repeat after me, akan saya ulang sekali lagi. Silahkan
mengulangi pengucapannya setelah Kak Krisna ya. Sekali lagi. Bored, boring, excited, exciting, interested, interesting, worried, worrying, confused, confusing. Oke, very good. Oke ya, yuk kita lanjut di penjelasan berikutnya ya. Kita langsung mau masuk ke contoh kalimatnya. Nanti satu-satu akan kita buat contoh-contoh kalimatnya ya, supaya adik-adik lebih paham, lebih jelas ya. Oke, yang pertama adalah yang bored, right? Oke, bored and boring. Example, ini contoh kalimatnya. I am bored because the lesson is so boring. Perlu ditirukan ya, oke. I am bored because the lesson is so boring. Artinya tahu ya, oke, artinya adalah saya bosan karena pelajarannya begitu membosankan. So, when you want to say something to others, kalau Anda mau bilangnya saya bosan, jangan menggunakan I am boring, karena I am boring means saya membosankan. Ya, pakailah yang berakhiran id. I am bored. Saya bosan. Kenapa? Nah, pasti ada sesuatunya ya. Jangan bilang I am boring. Saya membosankan. Waduh, orang itu baru mau kenalan, bulenya langsung lari, nggak jadi kenalan ya. Karena kita membosankan. So be careful with this. Alright, I am bored because the lesson is so boring. Saya bosan karena pelajarannya sangat membosankan. Oke, yuk kita cek contoh kalimat yang kedua yang tadi. Contoh kalimat yang kedua yang tadi adalah ini dia. Excited and exciting. I am excited because the show is so exciting. Sekali lagi, I am excited because the show is so exciting. Ya, saya sangat-sangat excited itu bergairah, ya, bergairah, senang, bersemangat. Ya, karena pertunjukan itu sangat-sangat menggairahkan, bagus sekali. Sirkus misalnya, ya. I am excited because the show or the circus or the movie dan sebagainya is so exciting. Ya, jelas ya? Oke, ini adalah contoh kalimat kita yang ketiga tadi. Ini dia. Oke, interested and interesting. I am interested in the car because it's really an interesting car. Ya, sekali lagi, I am interested in the car because it's really an interesting car. Saya sangat-sangat tertarik dengan mobil itu karena itu betul-betul mobil yang sangat menarik ya. I am interested, bukan I am interesting. Kalau I am interesting berarti saya menarik. Ya. I am interested, saya tertarik. Oke, silakan. Konteks kalimat adik-adik apa? Silakan. Boleh nggak saya bikin I am interesting, Kak? Boleh. I am interesting. Saya menarik. Saya adalah cowok yang menarik misalnya. I am an interesting boy. I am an interesting girl. Oh, saya adalah gadis yang menarik. Nah, misalnya ya, silakan buat contoh kalimatmu sendiri-sendiri. Free, merdeka pokoknya ya, bebas ya. Kita belajar bareng. Kalau nanti pas bikin-bikin begitu, oh kok ada pertanyaan ya dan bingung apa, boleh dituliskan di chat, nanti akan kita bahas bareng ya. Alright, lanjut. Contoh yang keempat tadi adalah worried, worrying. Contoh kalimatnya, I am worried because the news on TV about the earthquake is so worrying. I am worried, saya khawatir, because the news on TV, karena berita di TV itu about the earthquake, tentang gempa bumi, is so worrying, sangat mengkhawatirkan, maka dari itu saya khawatir ya. I'm worried because the news on TV about the earthquake is so worrying. Oke, dan kita masuk ke contoh yang terakhir tadi, yang kelima adalah ini dia, confused and confusing. Contoh kalimatnya, I am confused because your explanation is so confusing. Saya bingung karena penjelasanmu sangat membingungkan.
Ya, jangan keliru. I am confusing. Ya, tapi I am confused. I am confused because your explanations is so confusing. Begitu ya. So, harapan Kak Krisna sini, adik-adik yang nonton video ini boleh ditonton berulang-ulang, diulang-ulang boleh. Dan jika bermanfaat, jangan lupa di-share-kan ke teman yang lain. Dan pastinya harapan Kak Krisna, adik-adik juga coret-coret bikin contoh kalimat sendiri-sendiri. Pas nonton ini boleh, setelah nonton video ini boleh, nanti bingung ditonton lagi, diulang lagi boleh. Yang penting praktek, langsung praktek, diucapkan, ditulis, begitu ya. Kalau ada pertanyaan muncul, baru nanti bisa ditanyakan Kak Krisna ya. Oke, di sini boleh di grup Facebook kursus bahasa Inggris gratis bareng Kak Krisna itu juga boleh. Silakan ya. Oke, jadi gampangannya gini ya, adik-adik ya. Gampangannya adalah ini kan ada dua bentuk nih. Ada bentuk yang berakhiran id, ada bentuk yang berakhiran ing. Kenapa ing tadi untuk manusia binatang? Kalau ini bisa untuk macam-macam. Ya, benda pun bisa. Karena ini adalah feel, rasa. Ya, perasaan, feelingnya yang keluar, yang dirasakan itu apa? Makanya yang punya feeling kan tidak bisa benda. Yang punya feeling adalah manusia atau binatang. Ya, so pakai yang id ini. I am bored. Oh, saya merasa feelingnya bosen. Saya merasa excited. Saya lagi feelingnya interested. Saya feelingnya worried. Saya feelingnya confused. Gitu ya. Ini yang dirasakan. Ini efeknya. Efek feeling, rasa yang muncul. Kalau yang sebelahnya ini yang berakhiran ing, itu adalah penyebabnya. Oke? Cause something. Ya, menyebabkan, jadi boring apa tadi misalnya untuk benda gitu ya, waduh penjelasannya itu membosankan. Nah, berarti menyebabkan toh, causes, menyebabkan orang menjadi bored, menjadi bosan ya. Exciting, oh pertunjukannya tadi itu sangat menarik sehingga menyebabkan perasaan atau feeling yang excited. Interesting. Oh, mobil itu sangat interesting, sangat menarik sekali. Wah, setiap orang lihat pasti tertarik sudah ya. Jadi menyebabkan perasaan atau feeling yang interested. Worry, tadi beritanya mengkhawatirkan, worrying ya, sehingga menyebabkan rasa worried. Confusing, penjelasannya menyebabkan feelingnya confused. Jadi begitu ya. Ini penyebabnya. Ini adalah sebab yang dirasakan, yang timbul, yang muncul, yang kita rasakan. Itu pakai akhiran id, untuk penyebabnya kita bisa pakai akhiran yang ing. That's about adjectives atau kata sifat yang kali ini kita bahas. So, teman-teman tidak perlu confused atau confusing. Tidak perlu bingung atau confuse, kan rasa ini. Feelingnya bingung. So, teman-teman tidak perlu confused. So, you don't have to be confused here because adjectives plus akhiran ed atau ing itu ternyata simple kok ya. Oke, Kak Krisna buat video ini juga berdasarkan request, ada pertanyaan kok masih bingung menggunakan itu ya. Jadi Kak Krisna buat video ini. Nanti kalau teman-teman ada adik ada request video apa, silahkan dicatkan ya, supaya Kak Krisna ngerti nanti harus bikin video apa yang perlu dibuat, diulang, diulas, dibahas, dipelajari bareng dengan adik-adik semua ya. Semoga video kali ini memberkati dan bermanfaat untuk adik-adik semua ya. Sampai jumpa di video-video Kak Krisna berikutnya di channel AE Krisna. Bye-bye.